Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya. Chapter 1071 udah rilis di Manga Plus dan mohon maaf ya, emang nunggu lama karena memang Mr. K tipikal orang yang komit ya. Ya bisa dibilang idealis lah, sok nunggu legalnya lah. Padahal mah ya tahu sendiri lah ya, emang kucek sendiri sih atau gila sih. Mungkin gak pengen duit sih. Oke, kali ini karena udah rilis, let's go aja lah tanpa berlama-lama. Monggo, enjoy react One Piece chapter 1071-nya, oke? Let's go! Judul chapter 1071 guys, serangan balik sang pahlawan. Iya, judul kali ini jelas merujuk ke apa yang sedang direncanakan oleh kakek Garp, di mana dia berniat untuk mendatangi pulau yang dikuasai oleh bajak laut Kurohige saat ini, dan itu semua tentunya didasari oleh penculikan Koby. Sementara itu di chapter kali ini kita break dulu dari cover story perjalanan Gearma Double Six. Soalnya kita dikasih color spread yang kemungkinan temanya masih tentang One Piece Film Red. Karena selain ada Uta pada color spread itu, tema baju yang digunakan oleh kru topi jerami juga mayoritas diisi merah dan putih. Semoga aja ini bukan tanda-tanda kalau Uta bakal nyanyiin Bing Sake di animenya. Gak mungkin. And now ke menu utamanya, di mana chapter dimulai dengan kembalinya Kuma ke Marijua, yang mana berarti ya beberapa orang yang menebak Kuma menuju Egghead Island itu salah. Namun hal ini emang terkesan cukup mengejutkan, mengingat betapa susah payahnya rombongan Sabo dan yang lainnya saat ingin menyelamatkan Kuma. Karena kita tahu sendiri ya, saat itu Sabo harus berhadapan dengan dua admiral sekaligus. Akan tetapi setelah berhasil membawa pulang rekannya yang lama hilang, Kuma malah seakan-akan kembali secara sukarela, walau saat ini masih di Redport sih. Ya masih menjadi tanda tanya memang sebenarnya apa tujuan Kuma pergi ke sono. Soalnya di sini juga sempat disinggung tentang suatu program yang mungkin udah disetujui oleh Kuma di masa lalu. Maka dari itu sangat mungkin Dr. Vegapunk dan Kuma memiliki suatu rencana yang gak kita ketahui. Pasalnya hal ini berhubungan sama apa yang Dr. Vegapunk katakan ke Bonnie. Karena di salah satu momen nantinya ya, di chapter 1071 kita tahu saat Bonnie kembali bertemu dengan Dr. Vegapunk, dia kembali menanyakan tentang bisa atau tidaknya sang ayah kembali seperti normal. Tapi sayang Dr. Vegapunk sendiri bilang kalau hal itu gak bisa. Cuman dia punya alasan mengapa hal itu gak bisa dia lakukan, dan mungkin aja alasan dari Dr. Vegapunk gak bisa mengembalikan Kuma ya karena apa yang dia tuju saat ini ada di Marijua. Makin membingungkan aja niat sebenarnya dari Kuma ini guys. Apakah dia datang hanya dengan tujuan misi bunuh diri, atau sebenarnya ada yang akan dia incar di sana? Mengingat gak mudah juga sendirian melakukan sesuatu di tempat sesakral Marijua. Makanya kita semua pasti kebingungan dengan apa yang akan Kuma lakukan di momen itu. Apalagi ngelihat bagaimana tenangnya Dr. Vegapunk meski anaknya udah meminta untuk mengembalikan ayahnya seperti semula. Semua tentang Kuma itu semakin menjadi tanda tanya misterius guys. Apakah sebenarnya Kuma yang asli masih ada, ataukah siapa sebenarnya Kuma yang kita lihat saat ini? Ya kalau udah kita hubungkan dengan Dr. Vegapunk, kayaknya mau apapun kemungkinannya ya bisa aja terjadi. Karena kita sendiri aja masih belum tahu tentang satu identitas yang dimintai tolong oleh Dr. Vegapunk. Mungkinkah sosok misterius itu ketika muncul nantinya malah Kuma yang asli, atau siapa sebenarnya sosok yang udah menunggu Dr. Vegapunk memberikan perintah kepadanya? Padahal kalau dilihat dari respon cloningan Dr. Vegapunk lain, rasanya mereka seperti sulit untuk meminta tolong kepada sosok misterius ini. Bukan karena dia gak kuat atau bagaimana ya, tapi kemungkinan sosok misterius ini emang udah bertahan dan menyembunyikan dirinya untuk waktu yang lama di Egghead Island. Makanya sebisa mungkin mereka gak ingin menggunakan sekutu di saat yang gak tepat. But Dr. Vegapunk sendiri malah dengan santainya meminta tolong kepada sosok misterius ini. Meskipun sebenarnya respon dari sosok misterius tersebut sangatlah welcome, karena dia dengan senang hati memang ingin membantu. Well, yang menarik sepertinya sosok misterius ini memiliki kekuatan yang gak main-main. Karena cloningan Dr. Vegapunk aja yakin kalau orang itu membantu, maka mereka bisa melarikan diri dengan lancar. Padahal apa yang udah menunggu orang misterius itu adalah para CP0 yang meskipun kekuatannya bisa kita ukur saat ini, tapi gak lama lagi harusnya sosok seorang admiral ditambah Serapim yang udah siap bertarung. Kayaknya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk seseorang yang lemah. So semakin menarik aja mau dibawa kemana sosok misterius ini oleh Odachi guys. Karena setiap dari kita mungkin punya tebakannya masing-masing, bahkan misteri sendiri ya.
Tentunya siapa sebenarnya sosok yang dimintai tolong oleh Dr. Vegapunk ini masih jadi tanda tanya yang sangat menarik. Terus yang menarik ya, sebenarnya rencana melarikan diri dari kelompok Dr. Vegapunk ini bisa mulus saat kubah jebakan di langit masih aktif sehingga membuat para CP0 tidak bisa mendekat dari Hata. Tapi tiba-tiba aja karena satu kejadian yang sepertinya error, kubah itu sempat tiba-tiba gak aktif untuk beberapa saat dan CP0 atau khususnya Lucy yang gak menganggap Luffy sebagai Yonko akhirnya ikutan untuk ke kubah dah. Mr. K sebenarnya curiga kubah itu ya ada ya indikasi pengkhianat di sini. Oke, itu hanya pikiran ngawur Mr. K, kita lanjut aja. Setelah Lucy dan kawan-kawan udah sampai di kubah, mereka langsung memberikan sinyal waktu kapal dari kru topi jerami terlihat dan Kaku yang tanpa pikir panjang, dia langsung mencoba menerjang untuk menghancurkan Thousand Sunny. Untung serangan dari Kaku itu berhasil ditahan oleh Zoro yang dengan ciri khasnya, Zoro tiba-tiba terbangun berhasil menangkis serangan dari Kaku itu. Bahkan yang menarik, kalau kita lihat dari ekspresi terkejut Kaku aja, kayaknya kalau mereka berdua melakukan rematch, kemenangan milik Roronoa Zoro gak perlu diraguin lagi. Ya, ini berdasarkan muka kepercayaan diri terpampang pada diri Zoro, sedangkan Kaku sendiri sepertinya gak sepede sebelumnya. Jadi, buat kita yang mengharapkan rematch dari apa yang pernah terjadi selama arc Enies Lobby, hal ini kemungkinan bakalan berbeda jauh dengan apa yang kita inginkan. Secara, kalau lihat dari pertarungan Luffy melawan Lucy lagi aja ya, Luffy emang udah berada di kelas yang berbeda, sehingga mengalahkan Lucy udah bukan pada tahap bisa atau enggak, melainkan apakah Luffy ingin mengalahkannya atau membiarkannya saja. Lalu di sisi lain kita juga bisa ngelihat kalau kelompok bajak laut Kid mengarah ke Pulau Elbaf guys. Soalnya seperti yang dikonfirmasi oleh Killer, kalau mereka sepertinya udah dekat dengan suatu pulau dan pulau itu kemungkinan besar adalah Pulau Elbaf. Ya mungkin kenapa Kid yakin ini adalah Pulau Elbaf? Ya karena kita melihat ada ikan yang sangat besar di gambar manganya kan. Jadi kemungkinan ya emang ini Elbaf. Menarik juga buat kita tunggu tentang momen Killer yang bilang tentang sosok dengan luka bakar. Apakah kelompok Kid yang akan bertemu terlebih dahulu dengan Jaguar di Shaw? Karena kita tahu ya, kemungkinan besar orang yang dimaksud oleh Killer waktu di arc Wano Kuni adalah Saul. Atau mungkinkah Saul malah gak berada di negeri Elbaf dan kembali menjadi kejutan tentang di mana keberadaannya saat ini? Momen yang cukup menarik untuk Oda Sensei tambahkan di chapter kali ini guys. Mengingat meski sedikit yang ditampilkan, tapi kita seperti diberikan informasi yang sangat cukup tentang keberadaan dari 3 kapten dari generasi buruk yang berhasil mengacau di dunia baru. Kalau kalian lupa ya, Mr. K sedikit flashback. Trafalgar di Waterloo sedang berhadapan dengan Kurohige di suatu lautan. Terus Kid saat ini posisinya kemungkinan ada di Pulau Elbaf dan Our Bakasinche Monkey D. Luffy sedang berada di Egghead Island. Lanjut bagian terakhirnya di chapter 1071 ya, menunjukkan kemunculan kakek dari Luffy atau Monkey D. Gap yang datang ke pangkalan G14 yang dekat dengan Pulau Egghead. Dimana maksud kedatangan Gap ialah untuk menjemput Helmeppo yang akan diajaknya ke Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut yang saat ini sedang dikuasai oleh Bajak Laut Kurohige. Ya, maksud dari kedatangan Gap tak lain dan tak bukan pastinya untuk menyelamatkan Koby seorang. Namun meski masalah kekuatan sendiri kita udah gak perlu meragukan seorang Gap, cuman tetap aja orang yang akan Gap tantang adalah Kurohige yang sedang di masa puncak-puncaknya. Jadinya menarik untuk kita tunggu apakah Gap bisa mempertahankan gelarnya sebagai pahlawan dari angkatan laut atau malahan gerakan dari Gap yang ingin mencoba menyelamatkan muridnya ini ternyata menjadi bumerang yang pada akhirnya memperlihatkan kejatuhan dari pahlawan angkatan laut. Karena sulit rasanya untuk bisa percaya kalau Gap saat ini masih bisa menang dengan mudah guys. Meskipun dari sisi kekuatan, Gap bukanlah seseorang yang mengandalkan buah iblis, sehingga kekuatan Yami Yami no Mi menjadi gak terlalu efektif. Akan tetapi dari apa yang diperlihatkan Rayleigh, rasanya kita bisa belajar sekuat apa seorang Kurohige saat ini. Pada intinya chapter kali ini meskipun banyak potongan-potongan momen, tapi cukup banyak informasi yang secara bebarengan dikasih oleh Odachi. Makanya mungkin kita butuh sedikit lebih banyak waktu untuk mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang mungkin kedepannya akan terjadi. 3N lah ini. Well, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten react One Piece chapter 1071 nya guys. So, see you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam.